kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Libra, ini adalah general reading untuk kalian ya Libra. Kira-kira bagaimana situasi kalian ke depannya? Ingat, ini general reading, jadi tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang disampaikan, berarti ini bukan situasi kalian dan pesannya juga bukan untuk kalian. Oke? Baik, Libra. Kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Libra, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ada Cancer, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Aquarius cukup kuat energinya di sini. Ada Pisces. Kemudian ada Taurus tadi udah aku sebut ya, dan Leo juga udah aku sebut. Kemudian ada Aries sih. Ya, itu kira-kira yang terlihat ada di situasi ini ya energinya, oke? Ya Libra, kalau aku lihat ke depannya ini kalian sepertinya akan punya pilihan ya. Dalam hal romance kalian kayak dihadapkan pilihan gitu ya. Yang satu adalah orang yang passionate. Yang satu orang yang cenderung cepat, semacam kayak dia itu berusaha memberikan apa yang kalian minta atau inginkan. Kalau yang kalian inginkan atau kalian minta dalam hubungan adalah komitmen, dia berusaha menampilkan bahwa dia bisa memberikan itu. Jadi dia cenderung geraknya cepat. Karena dia tahu kayaknya kalau dia tidak bergerak cepat, kamu atau kalian ini bisa jadi lebih memilih yang lain gitu. Aku melihat kayak gitu. Satu orang ini cenderung cepat memberikan respon pada kalian dan berusaha memberikan apa yang kalian butuhkan, yaitu terutama yang aku lihat sih mereka tahu kalian itu mengejar komitmen di sini dan mereka itu benar-benar ingin meyakinkan itu pada kalian bahwa mereka bisa memberikan itu. Oke? Jadi dihadapkan pada dua pilihan yang aku lihat. Kemudian aku melihat di sini kalau sebelumnya keadaan kalian cukup stagnan ya, seperti tidak kemana-mana, terutama dalam hal romance, kalian merasa begitu-begitu saja. Dan di luar itu situasinya juga begitu-begitu saja. Bahkan sebagian dari kalian itu harus berjuang keluar dari situasi yang bikin kalian gak nyaman, pikiran. Jadi aku melihat di sini ada masalah yang masih harus menghadapi kalian. Dan kalian itu kayak harus kayak semacam masalah yang sama sih kalau aku lihat di sini. Ada masalah yang sama yang terus menghadapi kalian gitu. Menghadapi kalian atau apa ya? Harus kalian temui atau mungkin ya intinya kalau aku lihat di kartu Seven of Swords dan Four of Cups ini kayak masalah yang terjadi bukan hanya satu kali gitu ya. Jadi bisa dibilang ini masalah yang sama sih sebenarnya ya. Masalah yang sudah berulang kali terjadi mungkin. Dan situasi ini membuat kalian itu jadi gak puas gitu loh sama keadaannya. Kalian tuh kecewa. Kenapa keadaannya terus begini? Kenapa kok kalian harus dealing atau harus menghadapi keadaan yang sama terus kayak gini? Kalian jadi gak bisa menikmati apa yang kalian miliki. Atau masalah ini juga bisa jadi adalah pikiran kalian. Jadi maksudnya gini, ini bisa memang masalah kalian, itu masalah nyata ada di depan kalian, di hidup kalian gitu ya. Bisa jadi masalah dari luar ya, dari circumstances luar, dari situasi di luar sana. Masalah yang kalian hadapi, yang datang pada kalian. Jadi nyata. Kedua, selain masalah yang aku sebutkan tadi, selain masalah itu ya, yang aku sebutkan, ini juga ditambah dengan masalah dalam pikiran kalian. Jadi kalau di kartu Four of Cups ini jelas sih di luar sana juga ada masalah yang menimpa kalian gitu loh ya. Cuman ini diikuti oleh pikiran kalian juga akhirnya. Jadi kayak apa ya, entah ya, apapun yang datang kalian itu kayak gak puas dengan keadaannya. Apa yang kalian sudah bisa dapatkan saat ini, atau misalkan
Misalkan dalam hal pekerjaan, apa yang sudah kalian dapatkan, atau dalam hal keuangan gitu ya, apa yang sudah kalian dapatkan itu tidak membuat kalian cukup puas gitu ya. Mungkin memang itu masih belum sesuai dengan mungkin itu masih belum sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya. Jadi kalian itu ya menerima itu, tetapi dalam hati kalian tidak bisa memungkiri kalau kalian itu sebenarnya tidak puas dengan apa yang datang itu. Atau bisa jadi kalau dalam hal percintaan, apa yang ada atau apa yang datang pada kalian itu tidak sesuai dengan harapan kalian. Jadi tidak benar-benar bisa memenuhi keinginan kalian. Entah ya, bisa jadi orang yang datang itu bukan orang yang kalian inginkan atau bukan tipe kalian. Itu juga bisa. Atau orang yang datang itu tidak memberikan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan kalian. Ya, misalkan kalian menginginkan komitmen atau kalian menginginkan keseriusan dalam hubungan itu. Dia itu belum bisa memberikan itu. Atau dia tidak memberikan itulah minimal saat ini gitu ya. Jadi intinya apa yang ada di hidup kalian saat ini itu masih di luar dari kepuasan kalian. Maksudnya tidak sesuai dengan kepuasan kalian. Jadi ditambah masalah ini gitu loh. Jadinya kalian merasa ya kayak kalian kehilangan semangat gitu. Terkadang bisa jadi kalian kayak kehilangan arah gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi sebuah ketidakpuasan sih sebenarnya. Kalian berusaha bersyukur tapi kayak semacam kayak gini. Ya oke lah, syukur masih ada gitu ya. Apa yang kalian butuhkan masih bisa dipenuhi gitu. Kalian masih bisa memiliki apa yang dibutuhkan gitu. Tapi itu tidak benar-benar membuat kalian bahagia. Intinya gitu aja sih kalau aku lihat di sini. Oke, tapi aku melihat akhirnya keadaan di sini ada Six of Wands juga kan. Dan ada Prince of Swords gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sih keadaan itu bisa berubah ya. Kalian bisa memenangkan situasi ini ya. Situasi ini tuh masalah di luar dan masalah dengan pikiran kalian gitu. Maksudnya bukan masalah dengan pikiran kalian itu sebenarnya ini juga tidak lepas dari apa yang terjadi di luar sih. Tapi ya ini tantangannya gitu loh. Ini adalah tantangannya, kalian tuh kayak harus memastikan kalian stabil walaupun keadaan di luar itu tidak sesuai dengan tidak selalu bisa kalian harapkan gitu ya, atau tidak selalu berpihak pada kalian gitu ya. Tapi tantangannya kan di situ, bagaimana kita berusaha menstabilkan diri kita gitu ya, pikiran kita di saat situasi di luar itu ya seperti yang kalian tahu kayak gitu. Jadi aku melihat ke depannya kalian bisa memenangkan hal itu, situasi itu gitu ya. Oke, di sini aku melihat juga kalian ada yang berada di situasi dilema, bingung ya, menimbang. Dan ini berkaitan soal perasaan kalian. Mungkin saja kalian mencintai seseorang tapi yang di hadapan kalian adalah orang lain. Bisa jadi kayak gitu. Intinya bisa saja kalian itu mempertimbangkan dua pilihan gitu. Mana yang lebih baik aku pilih gitu ya. Karena gimana ya, di sini kalian bukan hanya mempertimbangkan perasaan kalian, tetapi keadaan orangnya juga yang menjadi pertimbangan kalian, apakah kalian memilih orang itu atau tidak gitu. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian kedepannya aku melihat kalian itu sebenarnya memanifestasikan kesuksesan dalam hal materi ya. Di sini ada Six of Wands 2 kali loh. Six of Wands. Jadi di sini ada 2 Six of Wands dan kalian kayaknya memanifestasikan material abundance itu gitu. Memang ini mungkin belum terlalu terlihat seperti yang kalian harapkan, tapi ini on the way. Kalian sedang memanifestasikan itu ya. Bisa saja belum terlihat, tetapi yang keluar nanti adalah hal yang besar. Itu bisa jadi gitu ya. Kemudian aku melihat ke depannya ini kalian ingin mengambil resiko untuk membuat langkah gitu ya. Langkah cukup besar gitu ya. Memberanikan diri untuk mengejar apa yang menjadi impian kalian, tetapi kalian masih bingung. Ya namanya bingung jelas berkaitan sama pertimbangan ya. Pertimbangan di sini mungkin resikonya. Mungkin kalian juga mikir, ini bener gak ya? Kalau misalnya gue pilih ini, gue jalani itu, gue menyesal gak ya?
apakah ini benar-benar pilihan yang ideal dan tepat untuk aku gitu. Ada keadaan seperti itu dalam diri kalian, pergolakan itu. Jadi ya intinya kayak gini sih, Four of Cups dan Eight of Swords. Jadi kayak bingung dan galau gitu ya, menentukan arah. Makanya aku bilang di sini terkadang kalian itu seperti kehilangan arah gitu. Kadang ya, tapi kalian bisa kembali lagi sih. Cuman terkadang itu kalian kayak bingung gitu lah intinya. Oke, selanjutnya pesan lain buat kalian adalah mungkin kalian bisa bisa cari suasana di luar sana ya yang bisa menambah semangat kalian atau recharge energi ya, untuk recharge energi, menambah semangat dan memberikan inspirasi buat kalian. Kalian bisa cari waktu untuk hangout, untuk keluar gitu ya. Entah cuman jalan-jalan di tempat yang terdekat, tempat wisata terdekat gitu misalkan, atau sekedar kuliner aja ya. Cari suasana baru yang kalian itu bisa tiba-tiba itu kayak dapat sentuhan energi gitu loh, dan kalian jadi semangat lagi, dan kayak mungkin bisa jadi kalian mendapatkan ide apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Bisa jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kalau aku lihat di sini buat kalian yang galau ya, sedang terpisah atau sedang complicated sama orang yang dicintai, aku melihat kalian itu sebenarnya ya dilindungi gitu ya. Dilindungi antara kalian sama orang tersebut. Jadi di sini kalau aku lihat kemanapun dia pergi, kemanapun kalian melangkah gitu ya, kalau memang kalian itu kontraknya akan bersama, kalian akan bersama lagi, kalian akan union lagi. Oke, jadi nggak usah galau. Kalau memang tidak, ya berarti ada soulmate lain yang universe sudah siapkan untuk kalian gitu loh ya, yang akan menjadi partner hidup kalian, itu bisa jadi gitu. Tapi aku melihat di sini kalian memang berjauhan tapi kayak saling dilindungi gitu loh. Dilindunginya itu dengan siapapun atau ya siapapun yang kalian temui ya, baik kalian maupun pasangan kalian, orang tersebut lah ya. Tetap saja sih kayak hati kalian dan pikiran kalian itu selalu kembali bersama, kembali ke orang yang sama gitu. Jadi akan kembali lagi, akan union lagi. Kalau memang itu adalah soulmate yang memang sudah digariskan di kehidupan ini untuk menjadi pasangan kalian untuk selamanya gitu ya, partner hidup kalian gitu. Oke, itu kemudian di sini pesannya kalian fokus aja sama apa yang menjadi target kalian. Di sini sih aku melihat kayak kalian itu memang punya tujuan dalam hal percintaan ya. Jadi gimana ya, kalian itu sedang memanifestasikan kesuksesan dalam hal karir sih memang. Cuman aku melihat memang banyak sekali distraksi gitu ya yang memecah fokus kalian, terutama sumbernya dari situasi percintaan gitu. Oke, jadi intinya kalau dalam hal percintaan, pesannya yang aku dapat gini, semua situasi itu bisa diselesaikan dengan fairness. dengan cara yang fair gitu ya. Ya intinya kayak gitu. Jadi kalau yang aku dapat di sini berusaha saling melihat dari sudut pandang satu dan lainnya sih. Ya, jadi kalian fair sama diri kalian juga berusaha fair sama orang tersebut. Orang tersebut juga harus seperti itu kalau memang hubungan ini mau diperjuangkan gitu ya. Dan orang itu harus tahu juga, intinya kalau kalian berusaha sama-sama fair gitu ya, akhirnya kalian punya batasan sendiri gitu ya. Kalau aku mau melakukan A, aku siap nggak kalau dia melakukan A? Kalau iya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, berarti itu juga jadi rambu-rambu untuk diri kita sendiri untuk tidak melakukan itu. Jadi semacam ini ya, otomatis kita sudah memberikan batasan itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena ketakutan, bukan karena itu aturan, itu harus diikuti gitu ya. Bukan hanya sekedar patuh sama peraturan gitu loh.
yang dimana kalau nggak ada yang lihat kita bisa melanggar itu gitu kan, kalau cuman sekedar patuh di situ aja. Tapi kalau kita benar-benar menyadari hal itu gitu ya, soal fairness itu, kita menyadari hal itu, kita sadar betul gitu loh kenapa kita harus begitu gitu ya, itu akan itu akan otomatis kita lakukan gitu, ada atau tidak ada orang lain, dilihat atau tidak dilihat, karena itu udah jadi prinsip gitu. Jadi bukan sekedar kayak terlihat patuh aja. Oke, jadi soal fairness ya, itu menjadi jawaban untuk situasi kalian sama pasangan. Jadi kalau kalian kembali, mungkin kalian sama-sama berusaha untuk fairness itu, untuk fair itu ya, satu sama lain untuk fair, untuk berusaha adil gitu. Bukan hanya kalian berusaha memuaskan pasangan, tapi kalian juga memperhatikan diri kalian. Jadi soal fairness, fair di sini, fair untuk orang lain, fair untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak fair sama diri kita sering mengabaikan diri kita. Kita melupakan yang namanya self-love juga. Self-love itu tidak boleh dilupakan. Oke, jadi fair untuk semua pihak, termasuk ke diri kita sendiri. Jadi intinya itu aja sih ya, coba belajar untuk itu. Ya, jadi bisa dikomunikasikan gitu ya kalau kalian bersama lagi kayak, oke, gini aja. Kalau misalkan kamu keberatan aku begini, maka kamu pun tidak akan begini gitu ya. Kalau kamu begini berarti kamu sudah berbesar hati kalau aku akan melakukan itu gitu. Ini bukan soal balas-membalas, tapi kesadaran kita terhadap fairness itu, keadilan itu gitu. Ya, karena kesadaran terhadap hal itu yang nantinya akan menjaga diri kita sendiri gitu. Jadi ada atau tidak ada pasangan, kita tahu. Ada atau tidak ada siapapun, dilihat atau tidak dilihat, kita udah otomatis menjalankan itu karena kesadaran, bukan ketakutan loh ya, kayak gitu. Oke? Itu lebih bagus, itu lebih bisa mengarahkan seseorang, mengarahkan hubungan itu sih. Kalau dua-duanya sama-sama sadar terhadap poin itu gitu. Oke? Jadi keterbukaan dan cara yang fair itu terhadap satu sama lain lah intinya ya, berusaha fair terhadap semua pihak. Oke, dan selanjutnya yaitu yang penting fokus ya, kalian hanya bisa melakukan yang terbaik aja yang bisa kalian lakukan, sisanya ya udah serahkan pada universe. Contohnya soal love life itu, jadi kalian hanya bisa melakukan yang terbaik seperti itu ya, berusaha jadi orang yang baik aja, berusaha untuk fair aja gitu, tidak memaksakan keadaan. Maksudnya gini, kalau kalian sudah berusaha seperti itu tapi mereka tidak bisa mengimbangi hal itu gitu ya, mungkin semacam kayak mereka belum bisa mengimbangi cara kalian gitu ya, ya udah kalian juga nggak bisa memaksakan itu kan maksudnya ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kalian lakukan adalah kalian fokus untuk membangun diri kalian aja. Kalau nggak, maksudnya tidak, kita nggak bisa juga merubah orang lain kalau orang lain itu tidak mau berubah atau belum mau. Jadi intinya sih kalau kita mau merubah orang, kita pikirkan juga. Kadang kita mau berubah aja nggak semudah itu gitu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita kan, mengatur diri kita. Ada batasan, kita mau mengatur orang itu ada batasan. Kalau mereka belum mau untuk itu, kita juga nggak bisa maksa gitu ya. Jadi ada batasan gitu ya. Kalau sudah berada di titik itu, menurut aku itu sudah maksimal sih. Karena kalau kalian mau meneruskan itu jadi offside sih ya. Bener nggak sih itu istilahnya? Aku soalnya nggak paham soal bola sebenarnya ya. Tapi intinya gini, batasannya di situ. Kalau mau kalian terjang, itu kalian akhirnya jadi gimana ya? Menurut aku semua hal itu ada kode etiknya gitu ya. Semua hal perlu ada kode etiknya gitu ya. Jadi batasan kalian untuk situasi kalian sama orang lain ya di situ gitu. Ya, kalian hanya berusaha maksimal dengan diri kalian, dan kalian tidak bisa memaksakan mereka kalau mereka belum mau berubah atau nggak mau berubah gitu. Itu batasannya. Kalau kalian merasa gue bertanggung jawab untuk dia berubah gitu, itu kalian udah melebih-lebihkan porsi kalian nih. Jadi kayaknya kalian cenderung memaksa gitu ya agar dia berubah dan kalian bersama gitu. Itu sudah melebihi porsi menurut aku. Nah,
pesan di sini adalah kalian fokus aja sama tujuan kalian, yaitu soal karir, keuangan, bisnis, pekerjaan ini gitu, yang menjadi tujuan kalian gitu. Fokus di situ gitu. Tugas kalian di sebelah sana sudah sampai di situ aja gitu ya. Kalau diteruskan itu kalian sudah over gitu, overdosis nanti jadinya. Oke, udah bukan porsi kalian lagi. Oke, jadi kalian bisa fokus di tujuan yang ini. Itu sih kalau pesan yang aku dapat di sini ya untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus. Dan aku melihat di sini kalian itu lagi banyak berdoa ya. Entah kalian, entah orang yang punya situasi sama kalian. Jadi aku melihat di sini ada orang yang banyak berdoa karena dia tuh punya ketakutan gitu. Ini bisa saja soal love life. Ya mungkin bukan hanya soal itu, soal kehidupannya secara umum, tetapi kayaknya porsi besarnya ini soal cinta deh. Kayak ada ketakutan kalau nggak sama orang itu, ketakutan dengan perasaannya, ketakutan entah ya, ketakutan itu selalu memenuhi kepalanya gitu. Dan dia banyak-banyak berdoa. Berdoa di sini kalau yang aku baca semacam karena dia udah nggak tahu harus melakukan apa untuk berusaha mengontrol situasi di luar. Akhirnya dia berdoa, dia berharap universe atau ya Tuhan gitu yang membantu dia mengontrol itu sesuai dengan pikiran dan harapan dia gitu loh. Kayaknya yang aku baca seperti itu. Tapi gak apa-apa kalian berdoa untuk, kalau memang kalian merasa tenang dan nyaman dengan berdoa ya. Cuman saat berdoa itu terkadang orang itu berusaha controlling juga ya. Jadi dia berdoa untuk, dia meminta agar keadaan di luar itu bisa sesuai dengan harapannya. Jadi ini udah ada control issue juga dalam doa gitu loh, dalam apa namanya, dalam kegiatan berdoa itu juga sudah ada control issue di situ ya. Jadi ketika dia aku udah nggak tahu sih aku harus melakukan apa gitu. Jadi tolong gitu ya. Jadi kayak dia berdoa dan minta Tuhan atau minta universe untuk melakukan itu untuknya gitu. Atau memberitahu dia harus melakukan apa untuk bisa mengatasi, mending ya kalau mau mengatasi, tapi kayak cenderung ingin agar situasi itu seperti yang dia inginkan gitu loh. Ya intinya gitu. Itu yang aku lihat di sini. Cuman intinya sih kalau mau berdoa nggak ada masalah dengan doa gitu ya. Tapi pastikan ini ketenangan kalian itu tergantung sama mindset kalian juga sih. Kalau mindsetnya itu masih berusaha controlling, berusaha mengontrol semua orang, semua hal di luar sana itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, semua yang menjadi desire kita harus terwujud gitu ya. Selama mindsetnya seperti itu, orang itu kayaknya sulit untuk tenang sih, sulit untuk mendapatkan peaceful itu. Sementara kalau orang berdoa itu sebenarnya bisa saja harapannya dia bisa mendapatkan peaceful saat dia berdoa. Jadi ya walaupun sebagian orang mungkin melakukan ritual doa itu untuk meminta desire-nya ya itu sah-sah aja sih, terserah mereka. Cuman mungkin sisi lain dari ritual berdoa itu mendapatkan peaceful itu gitu. Jadi intinya kalau mindset seseorang itu masih seperti itu ya, maksudnya belum siap lah untuk kehilangan sesuatu, intinya kayak gitu, dia akan selalu berada dalam ketakutan ya, jadinya nggak tenang gitu. Takut gue kalau nggak jodoh sama dia kayak gimana, gue kalau nggak dapet dia kayak gimana, serba takut gitu loh ya. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan dari itu ya, dari pesan untuk Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus. Jadi intinya aku melihat di sini ada yang lagi suka berdoa gitu, nggak apa-apa untuk mencari kedamaian, ketenangan gitu ya, nggak masalah gitu. Oke, selanjutnya dari Life as We Know It Oracle, aku akan bacakan pesannya ya. Hidup tidak datang dengan instruksi ya. Kamu mungkin melakukan kesalahan, tapi kamu hidup dan belajar, katanya gitu. Ya, jadi kalau
ini sih sebenarnya pesan biar kita nggak terlalu menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Jangan terlalu menyalahkan diri kita untuk kesalahan yang baru ya, maksudnya jangan terlalu keras sama diri kita gitu. Kita harus mencintai diri kita juga gitu ya. Kita terlalu keras sama diri kita tapi kita terlalu lembek sama orang, itu juga kayaknya nggak tepat sih menurut aku. Kalau terlalu lembek, ingat ya, lembek itu kayak kita kayak nggak tegas dengan batasan itu gitu. Jadi orang jadi semena-mena gitu ya. Jadi di sini pesannya adalah it's okay kalau itu adalah kesalahan baru, nggak apa-apa. Kesalahan kedua, biasanya kalau aku amati ya, kesalahan pertama ya udah itu adalah pembelajaran. Kesalahan kedua, kita mungkin tidak melakukan performa yang terbaik karena kita baru belajar. Tapi setidaknya ada perubahan di situ, itu harus kita apresiasi. Kita harus mengapresiasi usaha kita di situ ya. Biasanya pada kesempatan ketiga mungkin kita lebih bisa memberikan performa yang lebih baik gitu. Jadi it's okay. Kalau melakukan kesalahan, ya kita hidup dan kita belajar gitu ya. Oke, jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Oke. Selanjutnya, nah ini pesan seperti yang aku bilang tadi gitu ya, bahwa kalian itu kayak dijaga gitu loh. Siapapun yang kalian temui, kalian tuh kayak terkunci ya. Terkunci pada orang lama, satu sama lain seperti itu. Baik dia maupun kalian, baik mereka maupun kalian. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya kepadamu tidak akan berubah. Cinta sejati tidak akan bisa dicuri. Jadi ya udah, kalau memang mereka akhirnya memilih yang lain, kalian juga suka nggak suka, kalian harus berbesar hati ya. Karena selama kalian belum bisa berbesar hati dengan situasi itu ya, itu cuman bikin kalian gak bahagia aja sih sebenarnya. Jadi berbesar hati tuh walaupun sulit, itu membuat kalian lebih berbahagia, menurut aku kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau dia akhirnya kecantol sama yang lain, ya gimana ya, itu kan hati dan perasaannya gitu kan. Tapi kalau dia benar-benar cinta sejati, kalian gak harus mengejar-ngejar itu. Kalau dia memang mau pergi, nanti dia kemungkinan akan kembali kalau memang dia cinta sejati kalian. Jadi adalah batasan gitu ya. Kalian memperjuangkan atau mengusahakan hubungan itu iya. Cuman bukan berarti dia mau jalan kemana-mana dan dia mau jalan kemana-mana terus kalian larang gitu ya. Maksudnya bukan berarti membenarkan perilakunya dia, bukan membenarkan perilakunya dia. Cuman pada akhirnya contohnya kayak gini loh, dia mau selingkuh gitu ya, kita bisa marah, kita nggak membenarkan selingkuhnya gitu. Cuman balik lagi, dia melakukan itu juga kita nggak bisa melarang-larang kan. Orang kalau mau melakukan itu akhirnya dia hanya akan mencari jalan untuk melakukan itu gitu loh. Jadi kalau memang dia setia, itu bukan karena ketakutan, bukan karena dilihat, tapi karena memang dia setia gitu loh. Kalau dia loyal, memang dia loyal gitu loh. Jadi itu bukan paksaan, bukan tuntutan, itu perlu dilakukan dengan senang hati gitu. Jadi kalian itu tidak mengemis itu dari cinta sejati kalian. Kalau memang itu adalah cinta sejati kalian, kalian tidak mengemis loyalitas itu dari seseorang, karena loyalitas itu tidak bisa dipaksakan. Kalau itu dipaksakan, itu jadi palsu gitu loh ya. Jadi ya udah gitu. Maksudnya kalau misalkan dia cheating gitu ya, kita nggak membenarkan itu gitu. Tapi kita tidak mengemis loyalitas juga sama dia gitu. Kalian lebih tahu ya, kapan dan bagaimana atau batasan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengupayakan hubungan itu gitu ya. Tapi kapan kalian rasa cukup gitu loh, ya cukup gitu ya. Mungkin ini bagian dari dinamika kehidupan, universe gitu kan, kayak gitulah intinya. Oke? Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu.
hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Yaitu, kalau memang itu adalah bagian dari diri kalian, kalian tidak harus merasa kehilangan ya. Maksudnya dia akan kembali, hal itu akan kembali gitu ya. Atau kalian memang akan ya tetap bersama aja sebenarnya gitu. Tapi kalau itu pergi gitu ya udah gitu kan. Mungkin itu bukan lagi bagian dari diri kalian, atau memang bukan bagian dari diri kalian gitu. Dia hanya tersesat aja, bisa jadi kayak gitu. Oke, setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar ya. Jadi sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Ini kayaknya soal keputusan ya, soal kebingungan. Karena di sini aku melihat kayak kalian itu dipenuhi kebingungan. Dan ini jelas berkaitan sama pilihan dan membuat keputusan. Jadi ya pesannya simpel aja sih. Ya kalian dengarkan suara hati dan intuisi kalian, sebenarnya udah tahu jawabannya. Cuman kalau mau memastikan lagi, silakan kalian analisa lagi dengan apa yang ada gitu ya. Tapi terkadang ya kalau kita sudah mau A, kita itu berusaha menggiring analisa kita itu ke arah A, biar kita itu memilih A. Jadi intinya sebenarnya karena memang kita udah mau A aja sih gitu ya. Oke, itu kira-kira ya. Selanjutnya, nah ini yang aku bilang, ini ada kaitannya sama urusan atau masalah situasi kalian dengan seseorang gitu ya, yang jawabannya itu adalah masalah fairness tadi. Masalahnya itu bisa diselesaikan dengan cara yang fair, intinya kayak gitu. Ini pesan untuk situasi kalian bersama orang itu. Bagaimana kalian harus menyelesaikan masalah kalian, kalau mau diselesaikan, mau bersama lagi gitu ya. Mau bersama lagi dan mau diselesaikan masalahnya, kira-kira ini jawaban untuk situasi kalian berdua di situ. Oke. Aku bacakan ya. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Kayaknya pesan yang ini, kayaknya aku mendapatkan sesuatu gitu ya dari pesan yang lain gitu. Yang mirip-mirip kayak gini, ya mungkin dari kartu yang lain lah ya. Dari oracle yang lain. Jadi intinya itu gitu ya. Jadi mungkin dia itu juga punya masalah gitu ya, punya isu gitu yang membuat dia tuh jadi bersikap kayak gitu. Bukan membenarkan kelakuannya loh ya. Mungkin kalau kalian mau membuka komunikasi sama dia dari hati ke hati, kalian itu coba melihat dari sudut pandang dia dan coba menggiring dia untuk melihat juga kalau dari sudut pandang kalian tuh gimana gitu. Jadi kayak ya kamu kayak gini karena begini-begini kan. Ya aku tahu kok emang rasanya begini-begini itu emang gak enak gitu. Sama aku pun begini-begini. Apalagi kalau kamu kayak gitu, aku kan jadinya begini. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalian berusaha membuka komunikasi itu dari hati ke hati itu dengan cara coba melihat dari sudut pandang mereka, dan kalian ajak mereka untuk melihat dari sudut pandang kalian. Jadi biar kalian tuh sama-sama tahu. Di sini kalian sama-sama terluka. Kalian menginginkan hal yang sama. Kenapa nggak bekerja sama aja kalau memang masih ingin bersama? Maksudnya kayak gitu ya, kira-kira untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke? Ya, itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Libra. Good luck ya.